Halo rekan-rekan ASN, perkenalkan dengan kami Ninengah Widya Handayani, Ahli Madya Kebidanan, peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tahun 2026. Saat ini kami sedang bertugas di Rumkit tingkat 2 Udayana. Nah, pada video kali ini kami akan berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran Agenda 3. Kami diampu oleh Bapak Mayor Infantri Ana Agung Gede Arnawe. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fasilitator telah memfasilitasi kami ruang diskusi yang sangat inklusif. Pembelajaran bersama Bapak Fasilitator merupakan pengalaman yang luar biasa. Wawasan dan pengalaman praktis yang dibagikan oleh beliau benar-benar menjadi eye-opener bagi saya untuk menjadi ASN yang lebih profesional dan adaptif terhadap teknologi. Nah, pada pembelajaran Agenda 3 ini juga menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah metode pembelajaran yang dilaksanakan secara bersamaan pada waktu yang telah dijadwalkan, di mana fasilitator dan peserta hadir pada saat itu meskipun berada di lokasi yang berbeda. Pada pembelajaran Agenda 3 menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Selain menggunakan metode pembelajaran sinkronus, pada pembelajaran Agenda 3 ini juga menggunakan metode pembelajaran asinkronus, di mana para peserta diberikan kesempatan untuk belajar mandiri serta proaktif dan diberikan tugas-tugas yang menantang kreativitas peserta, serta memberikan kesempatan untuk peserta menganalisis isu manajemen ASN yang ada di ruang lingkup kerja masing-masing. Metode ini benar-benar melatih para peserta tentang manajemen waktu dan kedisiplinan sebagai seorang calon aparatur sipil negara. Yang pertama, mari kita berbicara soal manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Manajemen ASN adalah pengelolaan pegawai untuk menghasilkan tenaga profesional yang berintegritas. Nah, di dalam manajemen ASN kita belajar tentang sistem merit. Sistem merit ini sendiri di mana kualifikasi, kompetensi, dan kinerja menjadi tolak ukur utama, bukan koneksi atau latar belakang politik. Ini menjadi kunci agar kita bisa memberikan pelayanan publik yang netral dan bebas dari KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Manajemen ASN juga membahas tentang sistem merit, di mana sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berbasis pada prinsip meritokrasi, di mana pengelolaan SDM didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, serta integritas dan moralitas secara adil dan wajar. Selanjutnya adalah Smart ASN. Menjadi Smart ASN bukan hanya soal mahir di teknologi, tapi tentang literasi digital yang bertanggung jawab. Ada 4 pilar utama. Yang pertama, etika digital. Yang kedua, budaya digital. Yang ketiga, keamanan digital. Dan yang terakhir yaitu kecakapan digital. Sebagai ASN masa kini, kita harus mampu beradaptasi dengan transformasi digital agar proses birokrasi lebih efisien dan transparan dalam kerangka smart governance. Banyak orang mengira ASN hanya soal surat menyurat. Nah, eye-opener dari pembelajaran Agenda 3 ini adalah menyadari bahwa manajemen ASN adalah instrumen strategis. Tanpa sistem merit, organisasi akan lumpuh oleh nepotisme. Kesadaran bahwa keberlanjutan karir kami sebagai ASN di masa yang akan datang akan ditentukan oleh kinerja dan kompetensi. Selama pembelajaran Agenda 3 dengan metode sinkronus dan asinkronus, saya pribadi menyadari tantangan nyata di lapangan. Pembelajaran ini sangat aplikatif karena menuntut kami sebagai calon ASN untuk mencari solusi kreatif atas isu-isu yang ada di instansi.
dengan menggunakan teknik analisis isu seperti APKL, USG, dan diagram fishbone yang sudah kita pelajari sebelumnya. Implementasi dari pembelajaran agenda 3 ini yang berkaitan dengan manajemen ASN, yang pertama dengan mengembangkan kompetensi diri secara mandiri dengan mengikuti seminar, workshop, ataupun pelatihan untuk menjaga kualifikasi secara sistem merit. Yang kedua yaitu menjaga netralitas dan integritas dalam pelayanan seperti tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang sosial dan juga politik. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi dan mencari solusi atas isu manajemen yang terjadi. Pembelajaran agenda 3 ini yang berkaitan dengan Smart ASN, yaitu dengan menjaga kerahasiaan data pasien di ruang digital dan bijak dalam menggunakan media sosial sebagai tenaga kesehatan agar tidak melanggar privasi pasien. Yang kedua yaitu memanfaatkan platform digital untuk memberikan informasi atau edukasi kesehatan kepada masyarakat secara luas dan mudah dipahami. Di pembelajaran agenda 3 ini membekali kami sebagai calon aparatur sipil negara untuk menjadi aparatur sipil negara yang adaptif dan profesional. Mari terus belajar dan berkontribusi nyata bagi bangsa. Saya, Ninengah Widya Handayani, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa di Learning Journal berikutnya.